Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami berdoa semoga pemirsa serta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali hari ini tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu Indahnya Ramadan. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan mengangkat tema-tema penting terkait dengan aktivitas kita di bulan suci Ramadan, termasuk aktivitas interaksi antar sesama umat manusia, dan yang terpenting sekali di era digital ini. Tentu interaksi itu sangat luas dan sangat masif karena akses yang begitu mudah. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui bagaimana menggunakan media sosial selama di bulan Ramadan. Tentu media sosial ini selalu kita gunakan di waktu-waktu lainnya, tetapi di bulan Ramadan ini kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik dalam perspektif Islam. Untuk itu tema yang akan kita angkat adalah pengguna media sosial di dalam Ramadan, yang akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Rahmat Hidayat Nasution LCMA. Beliau merupakan Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kif halakum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa a'ilukum kulluha tayyibi. Insyaallah tayyib. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana aktivitas Ustaz sehari-hari ini Ustaz? Alhamdulillah aktivitas berjalan dengan baik dan semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Harus melahirkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa mengajak orang lain itu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dalam keadaan apapun ini Ustaz ya. Dalam keadaan apapun. Masya Allah. Dan kita ketahui bahwasanya narasumber kita ini baru saja melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas berpulangnya ke rahmatullah anak beliau dan ayah beliau Ya. dalam waktu yang berdekatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada keduanya dan memberikan tempat kepada keduanya tempat yang terbaik dan menjadikan kuburnya taman dari taman surga. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Indra Setiawan, yang akan membacakan Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 78. Kepada Qari fal yatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita, khususnya ini generasi milenial ya, yang sangat banyak berinteraksi dengan media sosial. Hampir rata-rata kita menggunakan media sosial di beberapa media sosial, dan juga tidak terlepas dari orang tua juga yang banyak juga menggunakan media sosial. Tentu hal ini harus kita sikapi dengan bijak, dan terutama di saat kita berada di bulan Ramadan, agar kita benar-benar mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Mari kita dengar bersama-sama. Ustadz, ini terkait dengan pengguna media sosial di dalam Ramadan. Ini sangat menarik sekali Ustadz. Karena selama ini mungkin kita membahas tentang Ramadan itu kemuliaan, kemudian tata cara, hikmah segala macamnya. Dan ini terkait dengan aktivitas keseharian kita, khususnya generasi milenial ini Ustaz. Untuk muqaddimah tema kita dipersilahkan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Shaimin dan shaimat para pemirsa TVRI Sumatera Utara, ketika kita berbicara tentang Ramadan, tentu tak terlepas dari berbicara bagaimana mendapatkan ampunan Allah. Karena keistimewaan Ramadan dengan di luar Ramadan itu perbedaannya hanya letaknya di Ramadan isinya penuh full ampunan. Siangnya orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, dapatnya endingnya adalah dapat ampunan Allah. Malamnya orang yang berpuasa, malamnya ketika dia mendirikan malam Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, juga endingnya adalah dapat ampunan Allah. Tentu saja ketika kita berpuasa ini tidak selamanya kita sibuk dengan Al-Quran. Pasti mau tidak mau gadget adalah mainan kita. Di dalam gadget itu pasti ada media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya. Bagaimana ini bisa menjadi peluang untuk kita mendapatkan ampunan Allah? Tentu jawabannya adalah ketika kita mau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan ampunan Allah dari media sosial ini? Gini Ustadz, saya jadi teringat dengan hadis Nabi. Ini kalau kita orang-orang kampung ini kan suka baca kitab Nashul Ibad. Di awal Nashul Ibad itu Imam Nawawi Al-Bantani itu kan mengutip apa yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dalam kitab Al-Munabbihatu al-Isti'dadi liyomil ma'ad, itu kan ada hadis Nabi mengatakan khoslatani la syai'abdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat mengungguli keduanya. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah bermanfaat buat orang muslim lainnya. Maka di Ramadan, agar kita ketika berinteraksi dengan media sosial kita ini bisa melahirkan ampunan Allah, bangunlah dengan dua ini. Ada iman kepada Allah, ada kebermanfaatan terhadap sesama muslim. Iman kepada Allah sama seperti halnya puasa. Kalau puasa yang tahu antara kita dengan Allah. Begitu juga saat kita menggunakan media sosial, yang tahu itu adalah antara kita dengan Allah. Maka ketika kita menggunakannya, pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Maka ketika seorang sudah memahami itu, dia akan gunakan media sosialnya dengan sebaik-baiknya. Disinilah media sosial nanti berperan menjadi ladang dakwah. Ketika dia pengen membuat status misalnya, dia pikirkan dulu, kira-kira ini ada manfaatnya nggak dengan orang lain. Kalau ada manfaatnya, dia buat. Kalau tidak ada manfaatnya, jangan dibuat. Ketika dia pengen bermain di media sosial, apakah dia harus ngikut-ngikut orang gitu ya? Karena ini viral, dia buat viral juga gitu ya kasusnya. Kira-kira ditanya, ini ada manfaatnya atau enggak gitu. Jadi Ustadz, saya paling suka itu ya ketika Imam Nawawi Al-Bantani itu mencantumkan ketika wan naf'ulil muslim, memberikan manfaat terhadap orang muslim, itu dia gunakan dua hadis. Yang pertama, hadisnya itu punya adalah man asbaha lam yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu majana.
Siapa yang sejak pagi hari, ya kita kan menafsirkan asbah pagi ya, walaupun sebenarnya nggak diafsirkan pagi pun nggak apa-apa. Siapa yang tidak berniat berbuat zolim kepada orang lain, maka diampuni Allah dosanya-dosanya yang telah lalu. Artinya sebelum dia membuat status, sebelum dia mengupload foto atau video, dia pikirkan dulu, kira-kira kalau ini ku upload, ini ada orang terzolimi nggak gitu. Ketika dia sudah berpikir itu, oh ini nggak ada, baru dia upload, ini melahirkan bermanfaatan. Tapi kalau dia bilang, ini pasti nyinggung orang, nggak apa-apalah, berarti dia telah buat zolim. Inilah yang menyebabkan dia ketika bermain media sosial tidak menjadi ladang amal. Masya Allah. Yang ada adalah menjadikan diri dia berdosa. Yang kedua, kalau kita pengen bermain media sosial, gunakan juga hadis yang kedua yang dipakai Imam Nawawi itu. Man asbaha yanwi nasratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kana lahu ka ajri haji mabrur. Mohon ditahan penjelasannya Ustaz. Baik. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, Masya Allah, kita akan mendengarkan bagaimana syarahan atau penjelasan dari hadis yang kedua terkait dengan bagaimana bijak menggunakan media sosial. Tetaplah bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, tadi kita telah mendengarkan bagaimana muqaddimah dari yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa ketika bermedia sosial apapun itu, kita yang pertama harus benar-benar dilandasi oleh iman, bahwa segala sesuatunya itu dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus kita perhatikan kebermanfaatannya agar kita juga bukan hanya dengan ibadah salat, dengan ibadah puasa saja kita mendapatkan keampunan, tapi dengan hal seperti ini juga kita akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan, tadi sempat terputus terkait dengan penjelasan dari hadis yang kedua. Ustaz, bisa dilanjutkan ini Ustaz. Baik, terkait dengan fadilah tadi Ustaz, ya. Hadis yang kedua nih. Jadi kan hadis kedua tadi Ustaz, Soimin dan Soimat, para pemirsa TVRI Sumatera Utara, ketika Rasul mengatakan siapa yang berniat menolong orang yang sedang dalam keadaan terzolimi dan atau menyelesaikan hajat orang muslim lainnya, maka baginya adalah pahala seperti pahala haji mabrur. Man asbaha yanwi nasratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kana lahu ka ajri haji mabrur. Maka ketika kita bermain media sosial, kita coba lihat siapa yang bisa, ada orang terzolimi yang bisa kita bantu. Itulah yang kita lakukan. Tapi bukan tujuannya untuk apa istilah Facebook FYP gitu ya. Biar supaya viral, banyak yang nonton, bukan. Memang hajat kita adalah menolong orang yang sedang dalam keadaan terzolimi. Contoh, ada saudara kita barangkali yang sedang dalam keadaan kesulitan. Dulu musim zamannya Ustadz, ada orang ditangkap, dia butuh untuk biaya pengeluaran, sehingga dikumpulkan donasi bersama, atau kegiatan Palestina. Kegiatan Palestina itu kan terzolimi. Bagaimana caranya supaya bisa kita menolongnya? Kita buat infak donasi bersama. Itu salah satunya. Atau waqadha hajatil muslim, menyelesaikan hajat orang muslim. Hajat orang muslim ini bukan sekedar pemaknaannya dia punya kebutuhan kita tolong, enggak. Hajat orang muslim itu adalah untuk diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Bagaimana caranya? Kita bisa mengambil potongan ayat Quran, penjelasan ulama, kita arahkan, sama-sama bisa menjadi hamba Allah yang taat. Kita ini hanya ikhtiar. Kalau menentukan seorang itu dapat hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya hak. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau tidak dapat menunjuki siapa yang kau inginkan, kata Allah, tapi Allah menunjuki siapa yang Dia mau. Maka tugas kita adalah ketika kita misalnya ingin membuat status, kita yakinkan dulu status kita ini bisa nggak menyelesaikan hajat orang muslim. Contoh, kita misalnya ahli di bidang fikih, cantumkanlah misalnya tulisan ya, kalau memang nggak hobi buat video, buatlah tulisan status, kutip dari penjelasan kitab para ulama, biar orang paham, oh kayak gini rupanya hukumnya. Ini adalah suatu kebermanfaatan. Atau zaman sekarang yang dia bisa live gitu ya, atau pakai video, ya dia lakukan seperti itu. Tapi tujuannya adalah menyelesaikan hajat orang muslim. Banyak hajat orang muslim ini yang orang muslim itu tidak tahu kira-kira yang dia lakukan ini ada manfaat atau tidak. Contoh sederhana Ustaz.
Kita nih orang Medan paling suka itu kan, maaf, bukan paling suka, kebiasaannya setelah 2 rakaat sholat tarawih dengan 2 rakaat selanjutnya ada tasbih, subhanal malikil ma'bud, ada solawat, ada doa. Ulama kita terdahulu tidak pernah jelaskan ini dalilnya dari mana. Lalu karena kita adalah seorang ustadz gitu ya, coba dong kita kali, ini kenapa ini dibuat ini? Kita jelaskan, ini kan hajat orang muslim. Bukan tidak banyak kelompok yang mengatakan, wah ini tidak dibuat nih. Kayak kita yang sering berangkat umroh kan tahu nih, di Mekah tidak ada dibuat kayak gini. Lalu diklaim sebagai bid'ah. Bisakah kita bilang gitu? Enggak, kita jelaskan. Bukan yang dibuat oleh ulama ini bid'ah, ini adalah sunnah. Kan gitu kan. Dari mana? Kita ambil dalil hadis Nabi. Allah tuwasila solatun bisolatin hatta takallama au takhruja. Jangan kamu sambung antara satu solat dengan solat selanjutnya sampai kau keluar, sampai kau berbicara atau kau keluar dari tempat solat. Maka status ini kita jelaskan. Maknanya tadi gitu. Bisa dengan berbicara. Bagaimana berbicara itu? Bisa dengan ngobrol-ngobrol, tapi kan gak asik gitu ya. Kalau misalnya jeda itu kita ributkan dengan cakap-cakap duniawi. Kenapa tidak kita ajak untuk bertasbih? Bukankah di Ramadan dikatakan 1 kali tasbih di Ramadan itu lebih baik daripada 1000 kali tasbih di luar Ramadan? Maka dibuat oleh ulama. Subhanal malikil ma'bud. Bukankah dikatakan dengan bersolawat itu dapat ampunan Allah? Kan gitu kan. Solawatuka alayya maghfataz dzunub. Solawatmu kepadaku dapat ngapus dosa. Lalu kemudian kita jelaskan, ini ada doa. Ketika kita melakukan doa, bukankah ayat Ramadan, ayat puasa itu isinya juga adalah ada doanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika ini menjadi status misalnya, kita jelaskan ini kepada masyarakat, ini kan namanya bagian dari menyelesaikan hajat orang muslim. Maka orang yang beriman ketika dia bermain media sosial, pasti dia akan memberikan kebermanfaatan. Apalagi Ustadz, kalau misalnya dia pernah membaca hadis ya, yang bersumber, kalau nggak salah saya dari Ibnu Hibban ya, so Ibnu Hibban itu dijelaskan, bahwa Rasulullah SAW sebelum berpulang ke rahmatullah, tapi tidak dijelaskan berapa lama jaraknya, Rasul tuh pernah ngumpulin sahabat. Lalu kemudian ketika dikumpulkan sahabat itu Rasul bilang, nanti setelah aku meninggal, Allah itu nyiapkan 1 malaikat di dekatku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, untuk apa malaikat ini ada di dekatku? Lalu kata Rasulullah SAW, tu'radu alayya a'malukum. Kerja malaikat ini adalah melivekan, menstreamingkan, menontonkan. Kalau tu'rad asalnya kan datang tuh, tapi kita artikan sekarang dengan menontonkan, menunjukkan amal-amal umatnya. Fama ra'aitu min khair hamidtullahi alaih. Kalau yang kulihat adalah apa yang dilakukan oleh umatku itu yang baik, maka aku memuji Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Tapi kalau yang kulihat itu adalah yang buruk, aku akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sebagai orang beriman kita pengen Rasulullah ini bangga. Bangga dengan apa? Bangga dengan umatku setelah kutinggalkan ternyata tetap mengikuti apa yang kuajarkan. Maka ketika bermain media sosial, bukan sekedar kita pengen di like oleh orang. Bukan sekedar kita pengen didapat pujian dari orang. Tapi pikirkanlah bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan Rasul ketika Rasul mengatakan, Alhamdulillah umatku ini masih taat kepadaku. Maka bangunlah dia ketika pengen mengupload sesuatu yang dipikirkan Rasulullah bangga atau tidak. Maka ketika kita membangun nilai ini, maka media sosial kita ini akan bernilai ibadah. Bahasa sederhananya akan melahirkan keampunan, akan melahirkan nilai yang luar biasa bagi kita. Itu masih satu itu. Itu kalau kita yang upload. Bagaimana kalau kita misalnya bermain media sosial? Lalu ketika kita pegang media sosial tadi, ada orang berperilaku yang buruk. Apakah kita mencacinya? Ataukah kita melarangnya? Kan gitu. Maka ini kita harus menggunakan konteks apa yang dijelaskan oleh Rasul. Kalau kita punya wilayah kemampuan untuk menegurnya, silahkan ditegur. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk menegurnya, maka adalah doakan. Ini Ustadz, kita yang sering ketuibkan pasti tahu itu cerita Rasul ketika sampai ke Thaif dilempar pakai kotoran unta sampai berdarah.
Yang dalam satu riwayat diceritakan malaikat Jibril yang berada di langit turun ke bumi nampung darah Rasul, lalu kemudian bilang, "Ya Muhammad, andai kata setetes aja darahmu ini jatuh ke tanah Taif, pasti tanah Taif ini menjadi tanah yang tandus dan gersang." Lalu kemudian malaikat Jibril, mohon maaf bahasa manusia, seolah-olah memprovokasi Nabi Muhammad. Bilang, "Ya Muhammad, kepada Allah, kalau diizinkannya aku memindahkan gunung, akan kutimpakan kepada penduduk Taif ini." Tapi apa jawab Nabi? "Wallahi ya Jibril, demi Allah ya Jibril, innallaha lam yab'asni ta'anan wala la'anan, walakin ba'asani da'iyatan wa rahmah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Demi Allah malaikat Jibril, aku tidak diutus menjadi pelaknat dan perusak. Akan tetapi aku diutus oleh Allah menjadi penebar rahmat dan pendoa. Lalu Rasul ngangkat tangannya, "Ya Allah, tunjuki kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Begitu juga lah halnya kita ketika melihat, ketika menggunakan media sosial. Barangkali ada berita-berita negatif yang kita menilai ini nggak pas gitu. Atau misalnya status-status buruk yang kita lihat ini sebenarnya salah. Tapi kita tidak punya kekuasaan untuk memprotesnya, maka kita jadikan itu ladang doa. "Ya Allah, berikanlah dia petunjuk agar dia tidak berakhlak seperti itu." Maka yang kita contoh adalah Rasulullah. Rasul kan begitu, ketika melihat yang buruk, Rasul tidak langsung mencaci, tidak langsung mengeluarkan kata-kata yang buruk. Yang ada Rasul doakan. Ini bukan hanya sekali. Kalau orang fikih kan paham itu, ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat, ada Arab Badui kencing. Apakah Rasul marah? Sahabat yang marah, tapi Rasul melarang sahabat marah. Yang ada oleh Rasul disuruh sahabat mengambil air untuk menyiramkan bekas air kencing tadi. Ini kan adalah contoh. Artinya contohnya ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ada orang yang tidak bisa kita nasihati secara lisan, yang tidak bisa kita komentari mungkin secara, kalau misalnya pakai Facebook atau pakai Twitter atau Instagram atau TikTok, tidak bisa kita komen dengan jangan dibuat kayak gitu. Mungkin dia belum bisa memahami. Maka yang kita lakukan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita bangun. Ketika kita bisa membangun nilai seperti yang dibuat oleh Rasul, bukankah janjinya kata Allah adalah dapat cintanya dan ampunannya? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika kau ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Artinya aplikasinya ibadah itu tidak sekedar kalau sholat yang ikut sholatnya Nabi, tapi sosial kita, hidupan sosial kita juga harus bisa ngikut Nabi. Kita lihat Nabi tidak tukang mencaci, kita jangan mencaci. Nabi tidak tukang pelaknat, kita jangan tukang melaknat, kecuali memang yang boleh untuk dilaknat. Kadang-kadang kita ini kan tidak seperti itu, Ustaz. Yang terjadi adalah ketika ada sesuatu hal yang buruk, langsung kita melaknat, seolah-olah kita inilah yang lebih hebat dari itu. Padahal tidak ada yang batil yang diciptakan oleh Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tinggal kita ini yang mengaplikasikannya. Bisa nggak kita ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa sekali semangat ini Ustaz menyampaikan materi kita terkait dengan bagaimana seharusnya landasan atau pegangan kita ketika bermedia sosial. Tadi dapat kita tangkap kebermanfaatan, kemudian salah satu kebermanfaatan itu mungkin ketika menolong orang yang terzalimi, kemudian memenuhi kebutuhan orang banyak tadi. Seperti orang yang berilmu, dia menjelaskan bagaimana amalia-amalia yang baik yang telah terjadi di kalangan masyarakat, bukan justru mengutak-atiknya nih Ustaz sehingga menimbulkan keributan ini Ustaz, ketidaknyamanan. Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa kita bukan hanya sekedar pujian atau like. Bagaimana ketika bermedia sosial? Dia tidak ada tujuan untuk memberikan manfaat, dia tidak ada tujuan untuk menolong orang yang zalim, tapi postingan-postingan yang dilakukannya dia supaya mendapat like atau pujian. Ini bagaimana Ustaz terkait dengan postingan dia tersebut? Apakah ini bernilai atau justru ini menjadi hal yang tak baik? Bagaimana Ustaz? Baik,
Ini tentu saja postingannya barangkali menjadi hal yang tidak bermanfaat ya, tidak bernilai ya. Karena apalagi kalau misalnya ketika dia nge-share itu yang belum jelas kebenarannya, keabsahannya tadi kan gitu ya. Misal dia dapat berita lalu kemudian dia dia share begitu saja kan gitu ya. Padahal ini melanggar aturan Quran. Inja apa sikun binabain fatabayyanu. Apabila orang fasik membawa kabar berita, tabayun dulu. Kadang-kadang kita suka dapat berita dari sini, langsung kita share, langsung kita publish. Nah, itu adalah sesuatu hal yang boleh dibilang tidak melahirkan nilai yang baik. Ya kalau dia misalnya mau mencari like kan gitu ya, apakah di sisi agama ada nilainya? Tidak. Tapi kita berdoa, kita yang tahu itu berdoa kepada Allah. Ini harus jadi nilai ibadah buat kita. Kalau buat dia nggak jadi nilai ibadah, buat kita harus jadi nilai ibadah apa? Kita doakan. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia berubah menjadi orang baik dan tulisan yang biasa nge-like-nya akan terus men-like. Masya Allah, Kan mohon gitu. ditahan Ustaz. Kita akan lanjutkan, luar biasa semangatnya Ustaz. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, Masya Allah, kita akan mendengarkan yang lebih menarik lagi. Insya Allah tetaplah bersama kami. Tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, kita mendengarkan penyampaian yang luar biasa terkait dengan bagaimana kita bermedia sosial secara bijak, terutama di bulan suci Ramadan. Kita akan mendengarkan lebih lanjut tadi yang sempat terputus terkait dengan penjelasan bagaimana jika seseorang itu memposting ya sesuatu hal yang mungkin tidak ada kebermanfaatannya, tapi dengan tujuan untuk dapat pujian, dapat like dan lain sebagainya. Kita akan mendengarkan apa ya jawaban dari narasumber kita. Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Baik, jadi ketika misalnya ada yang buat status ya, Soimin Soimat, para pemirsa TVRI Sumatera Utara, misalnya ada yang buat status, dia selama ini memang tujuannya adalah untuk cari like-like-an gitu ya, FYP dan sebagainya lah kalau Facebook ya. Tujuannya hanya untuk itu. Apakah dia bermasalah dari sisi agama? Ya secara umum ya. Kenapa? Karena bukan bahasa fikihnya lillahi ta'alanya belum gitu ya. Masih dia secara umum. Tapi apakah kita boleh menyalahkannya secara total? Belum tentu. Kita harus bisa menjadikan ini yang melihat. Ini kan sering, ini kan pasti yang komentar adalah kita yang nonton. Ini cari like-like-an aja nih. Dia sholat tahajud divideokan. Kalau dia jadi imam di live kan gitu ya. Kalau dia khutbah ustadz misalnya di live kan, dan ini supaya dapat pujian, supaya tahu orang dia kalau dia nih ustadz. Nah, kita kan belum punya tentu kapasitas untuk mengingatkannya. Maka yang ada adalah kita doakan. Dia kayak gitu bagaimana? Biarkan saja, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbingnya, karena setiap orang itu keadaannya tidak satu. Hari ini ada, besok tidak ada. Hari ini bisa biasa-biasa, besok bisa jadi luar biasa. Karena Allah menciptakan itu berpasangan. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ketika Allah sadarkan, dia sudah punya pengikut. Dan nanti ketika disadarkan oleh Allah, dia akan menjadi nilai yang bermanfaat. Dan di situ menjadi nilai ibadah. Begini Ustaz. Kita ini kan kalau ditanya sama orang, bagaimana sih cara bersedekah secara ikhlas? Saya ini kalau sedekah pengennya dilihat oleh orang. Apa kita bilang, oh ibu kalau kayak gitu sedekahnya ria itu, katanya kan gitu kan. Jawabannya kan nggak seperti itu yang diajarkan ulama. Biarkan saja dia terus bersedekah dengan cara ria. Begitu nanti lama-lama itu akan nganggap biasa gitu. Dalam hidup ini kan begitu. Kita kalau awal-awal masih euforia lah, kayak sholat tarawih. Sekarang ini kan masih rajin ini orang, hampir penuh semua masjid. Tapi coba nanti di 15 Ramadan, di 10 Ramadan, udah macam iklan Yamaha kan gitu kan. Makin di depan kan gitu. Sama juga ketika dia sudah biasa membuat status lama-lama dia udah nggak akan mikirin lagi tuh mau like mau enggak, itu nggak dipikirin. Kenapa? Karena bagi dia ini habit kalau sudah terbiasa nanti akan melahirkan kebermanfaatan. Nah itu dalam perspektif saya ya, karena menggunakan pendekatan bagaimana seorang yang ria berubah menjadi
Ikhlas. Pasti itu akan dimunculkan oleh Allah. Kenapa? Karena hidup kita ini udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini Ustadz, saya punya guru. Jadi dia ngajarkan, kau kenal Allah? Kenal. Kita kan karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tanya, apa sih kerja Allah Subhanahu wa taala? Kita sempat bingung kan? Apa sih kerja Allah? Karena ngaji kitab tauhid enggak ada dijelaskan. Ternyata dalam Quran itu ada 6, dan diantara kerja Allah yang 6 itu adalah tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam. Secara umumnya kita memahami ya siang dan malam. Tapi secara hakikatnya bahwa semua yang ada di muka bumi ini ada awal, ada akhir. Awalnya mungkin dia dalam kondisi orang yang sibuk nge-like gitu ya. Sibuk mungkin dalam cari ini. Tapi suatu saat Allah pasti akan pindahkan keadaan itu. Dari yang like akan menjadi tidak memikirkan like-likean seperti, tidak memikirkan pujian-pujian orang, sanjungan orang. Maka ketika kita melihat seperti itu, kita yang berdoa. Semoga dia dapat hidayah. Orang yang seperti ini, apa yang dia pikirkan? Ya mungkin dia berpikir ini tetap dapat pahala. Itu dalam perspektif dia. Dalam perspektif kita, enggak kan gitu kan. Tapi kita berdoa kepada Allah agar dia mendapatkan hidayah. Ya kalau misalnya kita ketemu jamaah, ada yang hobi kali dia sholat sunnah, tapi jarang dia mengaji, belajar dengan ustadz. Walau sholat sunnahnya jangan tanya kan gitu. Orang yang berilmu pasti nganggap kau rajin sholat, kalau ndak punya ilmu nggak ada apa-apanya. Tapi apakah bisa kita bilang, Bapak sholat tahajudnya sampai 12 rakaat, 20 rakaat, barangkali kita bilang gitu. Nggak ada apa-apanya Pak, kalau Bapak nggak punya ilmu. Lebih bagus orang yang punya ilmu, tapi dia beramal ibadah memang dilandasi dengan ilmunya. Sholatnya sedikit, tapi ilmunya luar biasa. Kan tentu ini lebih ini kan. Tapi bisa nggak kita nih orang yang berilmu ngingatin orang yang sibuk ibadah ini? Nggak bisa. Yang ada adalah kita berdoa. Ketika kita berdoa semoga dia dapat hidayah, ya kitalah yang dapat pahala. Dia dalam perspektifnya mungkin akan menilai inilah pahalaku. Nah jadi kalau menurut saya, kalau ada orang yang sibuk dengan mencari pujian, sibuk dengan mencari jempol-jempolan, kan gitu ya, tidak apa-apa, biarin saja. Yang penting adalah kita yang menyaksikan, kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia hidayah, lalu kemudian menjadikan dia orang yang suatu saat nanti berubah dari keadaan yang saat ini menjadi keadaan yang lebih baik. Yang saat ini mungkin dia sibuk dengan jempol, like, dan sebagainya, diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang tak terpikirkan tentang itu. Tapi setiap kali dia buat status, rame orang yang sudah biasa melaikannya. Jadi hidup kita ini kan memang pasti berubah. Baik. Nggak ada hidup kita ini yang tidak berubah. Jadi makanya kita melihat orang berubah, ya sudah. Gitu. Yang penting doa kita untuk dia. Karena Nabi itu mengajarkan seperti itu kan. Gitu. Masya Allah. Yang bisa saya tangkap bahwa hendaklah ketika memosting itu, kalau niat itu hendak diperbaiki, jangan tujuannya karena like ya kan Ustaz. Tapi bagi kita yang menyaksikannya, kita harus berbaik sangka nih Ustaz kan, bahwa kalau riya itu antara dia dengan Allah, kita tidak bisa mendeteksi seseorang itu karena riya itu berada di dalam hati Ustaz ya. Masya Allah. Tentu kita terus mendoakannya dan mensupportnya. Mudah-mudahan dia akan beralih kepada hal yang lebih baik lagi, tidak terpengaruh lagi terhadap like. Yang penting tetap memposting hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat. Baik, Ustadz, ini terkait dengan media sosial. Ini kan luar biasa, Ustadz. Walaupun kita di dalam ruangan, tapi ini terbuka untuk akses orang dapat memperhatikan, melihat tingkah laku kita, Ustadz. Ustadz, bisakah kita mengatakan ketika kalau kita melakukan tadi in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Ketika kita men-share berita yang tidak benar, kita men-share atau hal-hal yang tidak baik, apakah itu termasuk perbuatan fitnah juga? Kita tidak fitnah tapi men-share-nya. Kemudian kita tidak melakukan itu tapi kita men-share-nya. Apakah kita termasuk dalam perbuatan itu? Atau bagaimana Ustaz? Baik. Tentu saja kita termasuk bagian dari orang yang melakukan kezuliman. Saya tidak ingin mengatakan itu fitnah ya. Saya lebih senang menyebutnya ini orang zulim gitu. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Setiap berita harus kita cek and recheck dulu, bukan harus kita share. Jadi ketika dia sedang dalam keadaan kezolim ini, maka yang harus dia pikirkan itu adalah mulai saat ini setelah dia paham, dia kaji ini bisa di-share atau tidak gitu. Nah kalau buat kita yang lihat ya sama, cuman tetap mendoakannya gitu ya.
Ketika dia melakukan perbuatan zolim, maka tentu dia berdosa. Nggak sengaja itu, tapi dia akan tahu bahwa dirinya berdosa. Gini Ustaz, minta izin minta maaf ya, tapi ini bukan ini dalam perspektif saya. Kita masih ingat kisahnya Nabi Yunus ya, yang masuk ke mulut ikan. Nabi Yunus itu kan kalau boleh dibilang kenapa dia masuk mulut ikan? Karena dia merasa, nggak ada ini orang ini nggak mau ini taat sama Allah. Dia melakukan kegiatan meninggalkan kaumnya itu bukan atas perintah Allah. Dia tinggalkan saja kan gitu kan. Begitu dia tinggalkan, Allah Subhanahu wa taala ndak ridho, akhirnya dia naik ke atas kapal ya, over capacity, overweight gitu. Lalu kemudian dilempar, dia masuk ke dalam mulut ikan. Disitulah nanti dia akan sadar, oh ternyata aku telah melakukan kezoliman. Ikan-ikan kecil saja yang sudah jelas akan mati, mohon ampun kepada Allah, maka aku juga sama. Maka dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Nah, jadi tiada Tuhan selain Engkau, sungguhnya aku adalah hamba yang zolim, kan gitu kan. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang kita tidak yakin ini benar, berarti kita adalah melakukan kezoliman. Kalau saya lebih sepakat menyatakan dia tidak melakukan fitnah, karena fitnah ini kan maknanya bisa banyak. Fitnah ada juga maknanya ujian. Fitnah ada juga misalnya menimbulkan hal-hal yang kegaduhan, kan gitu ya. Ini berbeda dengan makna orang mukmin yang harusnya rahmatan lil alamin. Jadi bagi saya dia ini adalah pelaku zolim. Nah, kalau dia pelaku zolim, tentu yang tepat, kalau menurut saya, kita yang menyaksikan. Dia ngirim share itu misalnya di grup WhatsApp, kan itu media sosial juga kan, grup WhatsApp, grup sekarang kan lebih rame grup dibanding Facebook misalnya gitu. Dia ngirim gitu, atau misalnya dia buat status yang seperti itu. Kita yang menyaksikan ini yang harus berkarakter seperti Rasulullah. Apa itu? Ustaz kalau pernah baca riwayatnya itu tentang Rasul yang diminta doa sama Aisyah. Aisyah itu kan pernah manja tuh di dekat Rasul. Satu riwayat bilang di bahu, satu riwayat di paha. Ketika lihat wajah Rasul bahagia, Aisyah itu kan minta doa. Ya Rasul, doakanlah aku. Oleh Rasulullah SAW diangkat, Allahumma gfirli Aisyah ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma alanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Aisyah bahagia, kenapa? Karena kelak dia akan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Lalu apa kata jawab Rasul? Wallahi Aisyah, demi Allah Aisyah, doa seperti ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk umatku di setiap akhir sholat. Artinya, kita belajar dari sini. Rasul itu selalu memohon ampun buat orang lain. Maka kalau orang yang kita lihat, kita kan cuman bisa memvonis orang. Sulit kadang-kadang kita memvonis diri sendiri. Atau orang yang melakukan share-sharean itu bisa memvonis diri sendiri, itu sulit itu. Maka yang adalah kita yang menyaksikan. Apa itu? Ketika dia melakukan kezaliman, kita doakan, ya Allah, ampunilah dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka ketika kita melihat orang berbuat zolim dari penggunaan media sosial, maka yang ada adalah kita doakan. Nah, buat orang yang bermain media sosial, sebenarnya yang dia ingat tadi, jangan sampai Rasul itu sedih dengan sibuk memohon ampun untuknya. Nah, ini kalau masih ada waktu saya bacain satu hadis lagi nih. Ustaz, mohon ditahan Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini di segmen yang terakhir insyaallah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan lebih lanjut terkait dengan tema kita yang sangat penting ini. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami duduk di depan layar kaca televisi menanti segmen yang terakhir dalam program kesayangan kita, yaitu Indahnya Ramadan. Kita akan mendengarkan lebih lanjut tadi hadis yang ingin disampaikan oleh narasumber kita, sekaligus nanti kita mendengarkan bagaimana kalimatul ikhtitam terkait dengan tema kita hari ini. Ustadz, tadi hadis yang ingin Ustadz sampaikan, silahkan Ustadz, sekaligus bagaimana tips agar kita menggunakan media sosial ini secara bijak, dapat keuntungan yang sebesar-besarnya, terutama mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Persilahkan Ustaz. Baik. Soimin, soimat, para pemirsa TVRI Sumatera Utara, ada satu hadis Nabi yang ini
bukan bercerita berhubungan dengan Rasul, tapi berhubungan dengan para pendahulu kita dan orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Nabi mengatakan, inna a'mal ahya tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Fa in kana khairan fahamidullah wastabshiru. Wa in kana ghairu dzalik Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayah. Sesungguhnya amal-amal orang yang hidup itu memberi pengaruh terhadap orang-orang terdahulu dan orang tua mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Jika dilakukan mereka itu adalah yang baik, maka orang yang berada di dalam kubur akan memuji Allah dan bergembira. Tapi jika yang dilakukan itu bukan yang baik, maka mereka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan matikan mereka sampai kau berikan mereka hidayah. Maka selain Rasulullah yang menjadi tujuan kita tadi buat Rasul bangga, buat jugalah bangga orang tua kita, keluarga-keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Ternyata yang masih hidup dari keturunannya tetap melakukan amal-amal kebaikan. Izinkan mereka berada di dalam kubur memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang ditinggalkannya bukan dalam keadaan doif, tapi adalah dalam keadaan kuat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah ketika bermain media sosial, pikirkanlah bahwa yang kita lakukan ini harus melahirkan kebermanfaatan, membuat Rasulullah SAW bangga, dan membuat orang-orang terdahulu, wabil khusus orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, bahagia dengan akhlak yang kita lakukan. Maka kalau boleh ihtitamnya dengan menggunakan apa yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dalam kitab Al-Wafi fi Syari Arba'in An-Nawawiyah. Kalau kita pengen mengikut Rasulullah SAW itu, pegang 4 hadis. Ini bisa dimanfaatkan ketika kita bermain media sosial. Apa itu? Yang pertama, gunakanlah hadis Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak, diam. Karena media sosial itu bisa dianggap sebagai cara kita berbicara. Maka pikirkan sebelum buat status, sebelum ngupload video, sebelum men-share segala sesuatu, kira-kira ini baik atau tidak. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Rasul, tanda bagusnya Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka ketika kita pengen membuat status, pengen nge-share, pengen menggunakan media sosial, kita pikirkan kira-kira ini ada manfaatnya atau enggak. Kalau ini enggak ada manfaatnya, jangan dilakukan. Yang ketiga, menggunakanlah dalam kehidupan kita bermedia sosial itu ketika ada orang yang bertanya, ya Rasul nasihati aku. Apa kata Rasul? La taghdab, jangan marah. Maka ketika bermain media sosial, jangan marah. Jangan marah ini jangan perspektif artinya ngamuk-ngamuk. Artinya ketika bermain media sosial, kita juga harus gunakan tanda iman. Orang yang tidak marah itu pasti dia bisa sabar. Sahabat tuh pernah ditanya, tanya Rasul, apa tanda imanmu? Kata sahabat, nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa nardo bi qadaillah. Ketika dia bermain media sosial, dia harus sabar. Ketika ada yang tidak baik, dia sabar untuk tidak mengomentari. Ketika ada yang baik, dia bersyukur, ikut memuji. Dan dia ridho dengan ketentuan Allah. Yang terakhir, ketika dia bermain media sosial, dia harus menggunakan hadis Rasul. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau bermain media sosial, dia tersinggung dengan orang lain, maka ketika dia membuat sesuatu, juga harus dipikirkannya. Jangan sampai ada saudaranya yang mukmin yang tersinggung dengan status, dengan uploadan video, atau dengan apa saja yang di-share-nya melalui media sosialnya. Masya Allah, luar biasa. Padat sekali Ustadz. Apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini insya Allah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, khususnya bagi generasi milenial ini, generasi muda yang sangat aktif menggunakan media sosial. Ustadz, kirim salam sama keluarga. Terima kasih banyak atas tausiahnya. Sehat-sehat selalu Ustadz. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya dalam kondisi yang lebih baik insya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, media sosial adalah alat untuk mendulang keuntungan yang lebih besar lagi. Bagaimana tidak, media sosial akan menjadi jejak digital bagi kita tentang kebaikan-kebaikan yang telah kita buat. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah, bukan hanya untuk kita, tapi juga kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sebagaimana disampaikan oleh Ustadz yang berjasa mendidik kita, membimbing kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menikmati berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.